Halo, perkenalkan nama lengkap saya Organis Gideon Kore, NIM 21120058 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas A. Baik, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah kecerdasan tiruan. Di sini UASnya berbentuk kelompok untuk tugasnya. Adapun anggota yang pertama yaitu Rudolflius Alsaros Ginting, yang kedua ada Manuel Cristiano Kembo, yang ketiga ada Marsala Tupei Risa, dan yang keempat saya sendiri yaitu Organis Gideon Kore. Nah, di sini judul dari tugas kami yaitu analisis implementasi metode certainty vector untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Oke, ada abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi metode certainty vector atau CF dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Metode CF digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, metode CF diterapkan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa dalam mata kuliah dan memberikan keputusan kelulusan berdasarkan nilai yang diperoleh. Metode ini melibatkan pengumpulan data nilai mahasiswa dari satu semester akademik pada mata kuliah yang dipilih. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode CF untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap kelulusan mahasiswa. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan juga diidentifikasi dan dievaluasi menggunakan metode CF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode CF dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah yang diteliti. Dan tingkat keyakinan yang diperoleh dari metode CF memberikan informasi penting kepada dosen atau pihak yang melakukan pengambilan keputusan dalam mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara objektif. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa dapat diidentifikasi dan dievaluasi menggunakan metode CF. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan program perkuliahan yang lebih efektif dan penyediaan saran atau bantuan yang tepat kepada mahasiswa yang memerlukan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang pengambilan keputusan akademik dengan mengimplementasi metode CF untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas proses penilaian kelulusan mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Yang berikut ada pendahuluan. Dalam konteks sistem pendidikan, penentuan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah merupakan tahap penting dalam evaluasi prestasi akademik. Keputusan kelulusan ini membutuhkan pengambilan keputusan yang objektif dan dapat diandalkan, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi performa mahasiswa. Dalam penelitian ini kami mengkaji implementasi metode certainty vector atau CF sebagai alat untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah. Metode CF merupakan pendekatan yang berguna dalam mengatasi ketidakpastian dan dalam pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan penilaian kinerja mahasiswa dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penilaian yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, kami mengidentifikasi 3 kriteria penelitian utama yang sering digunakan dalam mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa, yaitu nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Metode CF memungkinkan kami untuk menilai tingkat keyakinan terhadap kelulusan mahasiswa dengan memperhitungkan bobot dan kontribusi relatif dari setiap kriteria penilaian. Melalui analisis CF, kami dapat mengidentifikasi hubungan antara kriteria-kriteria ini
dan menentukan tingkat keyakinan terhadap kelulusan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi metode CF dalam konteks penentuan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah. Kami akan menerapkan metode ini pada data nilai mahasiswa dari satu semester akademik dan menghasilkan tingkat keyakinan terkait kelulusan. Dan itu kami juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kelulusan dan menggambarkan bagaimana metode CF dapat memberikan keputusan yang objektif dan konsisten. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan sistem penilaian dan pengambilan keputusan yang lebih efektif di lingkungan pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang penerapan metode CF dalam konteks penentuan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah tertentu. Adapun tinjauan pustaka, referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain Aji Sucipto, Yusra Fernando, Rahman Indra Borman, Nisa Mahmuda pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul penerapan metode cerdas vektor pada diagnosa penyakit saraf tulang belakang. Nah, sistem yang dibuat sudah bisa digunakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah berdasarkan nilai cerdas vektor atau CF yang dimasukkan oleh pakar. Oke, kita lanjut yang berikut, ada metode penelitian. Ada beberapa tabel yang akan kita tampilkan atau kita lihat bersama, yaitu ada tabel data kelulusan. Ini tabelnya, ada kode kelulusan, ada namanya atau nama atau arti dari kodenya. Lulusan dengan predikat memuaskan dan rentan nilai yang dicapai. Misal 81 sampai 100 itu dia lulus dengan predikat memuaskan. Terus yang kedua nilai 60 sampai 80 itu dia lulus dengan predikat yang cukup. Sedangkan nilai 0 sampai 59 artinya tidak lulus. Yang berikut ada data siswa. Di sini ada data siswa, ada kode siswa, ada nama, tingkat kehadiran, nilai tugas 1, 2, 3 dan seterusnya, ada nilai UTS-nya, ada nilai UAS, dan ada nilai akhirnya. Kemudian ada tabel keterangan lulus, apakah dia lulus atau tidak. Dan ada tabel rule sistem pakar. Adapun pohon keputusan ini selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini ada sebuah tabel nilai CF pada nilai tugas UTS UAS. Di sini tabelnya tugas CF-nya 0,6, UTS 0,4, UAS dan 0,5. Oke. Dan berikut ada kesimpulan. Dalam analisis implementasi metode cerdas vektor untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah, dapat disimpulkan bahwa metode ini adalah sebuah pendekatan yang berguna untuk pengambilan keputusan terkait kelulusan mahasiswa. Metode cerdas vektor menggabungkan pengetahuan ahli dengan data empiris untuk menghasilkan nilai kepastian terkait kelulusan. Dalam penelitian ini, metode cerdas vektor telah diimplementasikan dan hasilnya menunjukkan potensi yang baik dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah yang diteliti. Metode cerdas vektor memberikan fleksibilitas dalam menangani ketidakpastian dan ketidaksempurnaan data dengan memperhitungkan faktor-faktor keyakinan yang diberikan oleh ahli. Dalam penelitian ini, ahli memberikan faktor-faktor keyakinan terkait dengan kriteria kelulusan seperti penilaian tugas dan ujian.
Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, metode certainty factor dapat memberikan nilai yang mempresentasikan tingkat kepastian terkait dengan kelulusan mahasiswa tersebut. Adapun beberapa saran berdasarkan analisis implementasi certainty factor untuk metode untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada sebuah mata kuliah, beberapa saran yang dapat diberikan seperti berikut, yaitu yang pertama, validasi dan evaluasi lebih lanjut. Meskipun metode certainty factor telah memberikan hasil yang objektif, dalam penelitian ini penting untuk melakukan validasi dan evaluasi lebih lanjut agar memperluas penelitian ini ke berbagai mata kuliah dan program studi yang berbeda dapat membantu untuk menguji keefektifan metode ini secara lebih luas. Yang berikut ada pengembangan sistem berbasis certainty factor. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sistem otomatis yang menggunakan metode certainty factor dalam menentukan kelulusan mahasiswa. Sistem semacam ini dapat membantu mengurangi kecenderungan subjektivitas dalam pengambilan keputusan kelulusan dan memberikan dasar yang lebih kuat dan evaluasi akademik. Yang ketiga, melibatkan lebih banyak ahli. Melibatkan lebih banyak ahli dalam menentukan faktor-faktor keyakinan dapat meningkatkan keakuratan dan validitas metode certainty factor. Mempertimbangkan perspektif dari berbagai ahli dan mendapat masukan mereka akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mengevaluasi kelulusan mahasiswa. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi. Menerapkan metode certainty factor dalam sistem manajemen pembelajaran atau platform e-learning dapat memfasilitasi penggunaan dan pemrosesan data secara efisien. Teknologi informasi dapat mendukung proses pengumpulan data, perhitungan faktor keyakinan, dan pengambilan keputusan yang cepat. Dengan mengikuti saran-saran ini, penelitian lebih lanjut akan dan pengembangan metode certainty factor dapat terus ditingkatkan untuk membantu dalam menentukan kelulusan mahasiswa secara objektif dan efisien. Adapun daftar pustakanya seperti berikut daftar pustakanya. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.